Ya, bisa dilihat ya. Materinya bisa dilihat ya. Bisa, Pak. Ya, oke ya. Nanti kalau ada disconnect nanti saya diingatkan ya. Oke. Jadi ini saya nanti teknisnya saya akan menjelaskan ya. Saya kasih contoh-contoh ya. Untuk nanti dicatat baik-baik ya. Nanti saya gunakan untuk post test. Jadi nanti kita membahas tapi saya kasih contoh-contoh. Ini kan materinya hanya itu aja, hanya PPT ya, apa kok PPT namanya, PDF aja ya, nanti tapi harus dijelaskan ya, tidak. Kalau tidak dijelaskan nanti hanya seperti membaca aja. Oke ya, kita mulai aja dulu dengan definisi efek samping obat ya. Jadi efek samping obat itu adalah setiap respon yang merugikan ya. Jadi misalnya kita minum obat sudah sesuai dosis ya, dosisnya udah benar ya. Misalnya minum antalgin misalnya ya, minum metamizol dosisnya udah benar ya, aturannya udah benar, tapi kok tiba-tiba muncul ya ruam-ruam, muncul kulitnya berwarna merah, berarti itu adalah efek samping ya. Itu definisi efek samping itu seperti itu ya. Jadi efek samping itu tidak berkaitan dengan kesalahan kita ya, tapi memang memang obat itu kalau diminum tidak semua orang mengalami efek yang sama ya. Mungkin hanya sekitar 2% atau 3% dia mengalami efek samping. Jadi seperti tadi itu, seperti antalgin itu mungkin sekitar 1% dari populasi yang mengalami efek samping ruam-ruam. Itu namanya efek samping. Ya. Nah, bagaimana kemudian efek samping itu kenapa kok bisa terjadi ya? Di beberapa hal yang perlu diketahui tentang efek samping ya. Nah, efek samping itu cirinya adalah langsung ya, segera ya. Setelah minum obat. Jadi biasanya efeknya itu cepat ya, efek samping itu. Misalnya kita minum amoksisilin ya, tiba-tiba kok bentol-bentol kulitnya, itu cepat efeknya, nggak sampai beberapa menit ya langsung muncul efek samping. Ya, bahkan reaksi anafilaksis ya, jadi kalau ada orang mengalami reaksi anafilaksis itu cepat sekali ya, efek samping. Reaksi anafilaksis itu reaksi alergi tapi tingkatannya berbahaya ya, misalnya ada orang disuntik dengan ceftriaxone ya misalnya ya, kemudian dia mengalami reaksi anafilaksis, itu reaksi anafilaksis itu efek samping yang berbahaya, jadi bisa mematikan. Itu cepat. Jadi ciri yang pertama adalah efek samping itu biasanya langsung terjadi. Hitungannya menit, bisa mungkin nggak sampai 10 menit. Kemudian yang kedua, efek samping itu berkaitan dengan kondisi pasien. Ya, kita harus memperhatikan efek samping itu kaitannya dengan kondisi pasien. Ya, misalnya lansia contohnya ya, misalnya lansia. Atau mungkin ibu hamil ya. Ibu hamil, ibu menyusui ya. Pada kondisi normal ya, pada kondisi normal orang itu kalau minum sangobion ya, mungkin enggak masalah ya. Tapi kalau ibu hamil bisa jadi dia minum multivitamin itu jadi jadi mual-mual hebat, yang muntah mual hebat. Ya. Jadi harus diperhatikan ya. Jadi efek samping itu kadang-kadang berkaitan dengan kondisi pasien, misalnya kehamilan. Mungkin dia pada waktu dulu sebelum hamil dia minum sangobion, yang minum hemabion itu dia nggak apa-apa, tapi setelah hamil minum tiba-tiba muntah-muntah. Karena itu kondisinya. Ya. Pada lansia juga sama ya. Mungkin lansia ini biasanya saluran cernanya yang sensitif. Ya. Jadi dulu mungkin waktu masih muda dia minum minum asam mefenamat nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Tapi ketika dia udah usia lanjut minum asam mefenamat, dia mengalami diare misalnya karena nggak kuat. Atau anak-anak, ya anak-anak juga sama ya kasusnya. Jadi anak-anak itu saluran cernanya nggak kuat ya. Jadi kalau minum obat juga harus hati-hati ya. Bisa menimbulkan efek samping ya. Beda dengan orang dewasa ya. Gagal ginjal ini juga ya, nanti gagal ginjal ini kaitannya dengan fungsi ginjalnya ya.
fungsi ginjal. Jadi orang yang mengalami gagal ginjal ya itu mungkin dia akan mengalami efek samping yang lebih berat ya kalau minum obat. Jadi dia minum paracetamol aja ya, mungkin kalau orang kena penyakit ginjal harus hati-hati. Ya itu contoh-contoh ya. Kemudian yang ketiga, informasikan kemungkinan efek samping obat. Ya. Biasanya terdapat pada brosur. Jadi yang perlu diketahui tentang efek samping ini ya, kalau kita ketemu dengan pasien adalah kita memberi informasi yang kemungkinan terjadi. Ya. Contoh klasiknya adalah antibiotik golongan beta-laktam. Contoh klasik ya. Jadi kalau Anda nanti kerja di rumah sakit atau di apotek, dikasih amoksisilin, dikasih ampicillin, ya, dikasih ceftriaxone, dikasih cefixime, ya, itu beritahu mereka ya. Ya bukannya nakut-nakuti, tapi beritahu bahwa ibu kalau minum obat seperti ini ada kemungkinan akan mengalami reaksi alergi. Nggak meden-medeni, tapi memang itu kejadiannya 10% ya, kalau kita mengkonsumsi obat-obat golongan beta-laktam, antibiotik golongan beta-laktam. Ya, tapi pasien juga bisa juga sih baca brosur, tapi baca brosur itu karena malah menakut-nakuti ya. Lebih baik kita beritahu aja ya efek samping yang kemungkinan terjadi. Ya. Dan kemudian diberitahu bagaimana cara mengatasinya ya. Jadi kalau nanti tiba-tiba kok badannya bentol-bentol ya, kalau masih ringan ya nggak apa-apa, disuruh minum obat seperti CTM ya nggak masalah. Tapi kalau misalnya efek sampingnya berat ya diberitahu nanti harus ke dokter untuk penanganan yang lebih lanjut. Nah itu poin ketiga ya. Yang penting jadi ada 3 poin ya tentang efek samping itu. Kemudian efek samping itu terjadi karena apa ya? Efek samping yang bisa terjadi itu seperti apa? Ini ada berapa hal mengenai efek samping yang bisa terjadi ya. Misalnya pada kulit itu timbul bercak merah dan rasa gatal. Ya. Kalau kita minum obat-obat golongan kalsium channel blocker ya, misalnya, ya, itu bisa menimbulkan reaksi angioderma ya seperti itu. Angioderma itu adalah kondisi di mana pasien mengalami kelainan pada kulitnya ya, mungkin bercak merah dan sebagainya macam-macam. Contoh ya, contoh itu yang sering itu bercak merah. Contoh tadi ya. Misalnya reaksi alergi tadi yang sudah saya singgung, ya, yang sering terjadi adalah pasien diberi obat golongan beta-laktam ya, tadi udah saya singgung ya, golongan beta-laktam itu timbul bercak merah. Ya. Yang berat itu SJS ya, Stevens-Johnson syndrome yang berat. Ya. Tidak hanya sekedar bercak merah ya, tapi kulitnya seperti terbakar. Ya, namanya SJS. SJS itu terjadi kalau kita minum obat golongan itu itu antibiotik ya, cotrimoxazole contohnya. Cotrimoxazole itu sering menyebabkan Stevens-Johnson syndrome. Itu beberapa contoh yang berkaitan dengan kulit ya. Kemudian yang kedua ini mual muntah ya, yang kaitan dengan saluran cerna ya. Ya, ini banyak sekali kejadiannya ya. Misalnya Anda minum diklofenak ya. Diklofenak itu adalah analgesik yang paling kuat efeknya ke saluran cerna ya. Salah satu yang paling kuat. Jadi hati-hati kalau minum diklofenak ya. Jangan sampai Anda perutnya kosong kalau minum diklofenak ya. Nanti akan timbul efek samping mual. Ya. Asam mefenamat juga ya. Jadi kalau bisa kalau minum obat-obat seperti asam mefenamat, diklofenak itu perutnya diisi, apalagi minum aspirin ya. Jadi perutnya nggak boleh perut kosong. Itu kaitannya kemana ke saluran cerna ya. Bahkan bisa muntah-muntah itu kalau nggak kuat ya saluran cerna. Saluran cerna nggak kuat bisa muntah-muntah. Ya. Kemudian saluran nafas ya. Pada saluran nafas ya biasanya ini terjadi pada obat-obat yang menyebabkan sesak ya. Dia terjadi pada obat-obat kardiovaskuler ya. Jadi kalau diminum menyebabkan sesak ya saluran nafas ya. Kemudian berdebar-debar. Nah ini contohnya banyak yang berdebar-debar ini ya. Ini contohnya adalah obat-obat ini ya.
Ya, pseudoephedrine ya contohnya ya. Jadi kalau kita minum obat seperti Tremensa, ya Activate itu mengandung pseudoephedrine. Ya. Obat ini bisa menyebabkan takikardi, ya. Kardi, jadi jantungnya berdebar-debar. Jantungnya itu detaknya lo cepet ya. Jadi jantungnya itu kalau nggak normal itu kan lebih dari 100 ya denyutan per menit. Itu berdebar-debar namanya. Atau takikardi. Contohnya banyak banget sih ya. Salah satu contoh klasik adalah pseudoephedrine ini ya. Kan banyak obat yang isinya pseudoephedrine itu banyak ya. Banyak ya. Seperti apa fix ya, ephedrine isinya kalau fix gitu. Kalau Activate itu pseudoephedrine itu bisa menyebabkan jantung berdebar-debar. Ya. Urin berwarna merah sampai hitam. Ya, kalau urin berwarna merah sih mungkin Anda tahu ya itu minum apa ya, minum rifampicin ya. Contohnya ya. Ini berwarna merah. Bisa juga terjadi urin berwarna hitam. Ya. Tapi ini kayaknya kalau urin berwarna hitam itu saya belum pernah nemu contohnya ya. Yang jelas urinnya berwarna merah ya. Ya itu, kemudian apa yang dilakukan kalau orang mengalami ESO, efek samping? Apa yang dilakukan? Jadi ini perlu kita, ini prolog dulu ya kita. Bagaimana kalau orang mengalami ESO ya? Mengalami ESO ya, yang jelas ESO itu sifatnya reversible. Ya, yang jelas ESO itu sifatnya reversible. Jadi reversible itu artinya kalau obatnya sudah dihentikan ya dia efeknya itu berhenti sendiri. Ya. Jadi cara pertama adalah hentikan minum obat. Ya, alasannya apa? Karena sifatnya itu reversible. Jadi kalau kita minum amoxicillin kok tiba-tiba itu alergi macam-macam ya jangan minum amoxicillin lagi. Ya. Makanya dalam istilah medis dikenal istilah namanya skin test. Ya, skin test itu dilakukan pada orang yang pernah alergi antibiotik golongan beta-laktam. Jadi dulu pernah alergi amoxicillin ya dilakukan skin test supaya tidak terulang. Ya. Walaupun kalaupun terulang ya itu sifatnya reversible. Jadi begitu dia dihentikan obatnya ya tidak akan mengalami reaksi alergi lagi. Nah, kemudian kalau sifatnya berat, ya sekali lagi kalau sifatnya itu fatal, berat, ya, misalnya tadi SJS, ya, Stevens-Johnson syndrome, ya, tubuhnya seperti terbakar, ya, itu harus mencari pertolongan ke sarana kesehatan. Itu sifatnya fatal. Oke, kemudian saya lanjutkan, ya, ini level atau proses terjadinya efek samping, ya. Itu dimulai dengan orang minum obat dulu ya, orang minum obat ya. Medication incident ya. Nah, medication incident ini berpotensi ya menyebabkan terjadinya medication error ya. Di medication error itu adalah kejadian yang terjadi akibat proses penggunaan obat yang tidak tepat ya. Medication error itu contohnya banyak tadi sudah saya singgung ya. Nah, yang kalau penggunaan obat yang tidak tepat itu bukan efek samping ya, beda ya. Kalau tadi kan efek samping. Jadi kalau sekarang penggunaan obat yang tidak tepat atau medication error. Ini berkaitan erat dengan poin keamanan obat ya. Contohnya proses penggunaan obat yang tidak tepat itu contohnya adalah minum antibiotik tapi hanya sehari misalnya ya. Anda diberi amoxicillin 10 ya. Karena menderita ISPA ya, menderita faringitis misalnya ya. Kemudian Anda baru minum sehari berhenti ya, itu berpotensi tidak baik ya. Kalau sampai mengganggu keselamatan pasien itu contohnya banyak ya. Ini sih kalau tadi kan resistensi aja ya, kalau tadi hanya resistensi. Tapi kalau penggunaan obat yang salah sampai atau tidak tepat sehingga dapat membahayakan keselamatan pasien. Ya, itu contohnya banyak gampang ya. Contohnya misalnya ada orang minum captopril aja, gampangnya gitulah contoh ya captopril. Ya, captopril itu kan seperti kita tahu adalah obat penurun tensi yang fast moving, efeknya cepat captopril itu. Ya. Cepat sehingga kita kalau orangnya itu nggak terbiasa dia bisa mengalami itu hipotensi. Nah kalau dia minum dosis yang lebih tinggi ya harusnya diminum 25 tapi yang diminum 50 mg, nah, itu bisa menjadi membahayakan keselamatan pasien. Apa itu? Yaitu hipotensi. Ya bisa setengah pingsan dia orangnya. Itu namanya medication error. Ya. Medication error itu adalah penggunaan obat yang tidak tepat. Ya. Ya ini kalau ini captopril itu contohnya dosisnya ya nggak tepat.
Yang lebih berbahaya itu dikoksin contohnya ya. Contohnya minum dikoksin itu berbahaya ya kalau sampai dosisnya tidak tepat ya. Karena dikoksin itu adalah obat yang indeks terapinya sempit. Kalau minum sampai dosisnya kebanyakan itu bisa berbahaya buat kardiovaskuler. Dan yang level ketiga AD, ya. Adverse Drugs Event. Nah ini adalah kejadian yang dapat membahayakan pasien. Ya. Ya, ini contohnya yang contoh yang menonjol adalah pemakaian insulin. Ya. Jadi insulin itu mempunyai sifat intrinsik, ya, yang harus kita waspadai. Ya. Jadi sekali lagi insulin injeksi itu mempunyai sifat intrinsik yang harus kita waspadai, yaitu perubahan dosis walaupun hanya ukurannya unit, ya, itu bisa menyebabkan penurunan gula darah yang signifikan. Ya. Contohnya begini, contohnya gampangnya gini ya. Ada pasien dirawat inap yang instruksinya itu diberi insulin 5 mili, 5 unit. Ya, contohnya itu. Tapi perawatnya salah ya, yang disuntikkan 10 unit. Ya. Itu bisa jadi orangnya bisa hipoglikemik ya. Bahkan kalau sampai kegedean bisa shock hipoglikemik. Makanya di dalam proses di keperawatan biasanya kalau orang ngasih insulin ya, itu biasanya dicek ulang oleh perawat yang lain. Jadi kalau ada perawat ngambil insulin lewat spet itu dia ngukur insulin, prosedurnya itu perawatnya itu harus minta temannya untuk ngecek ulang apakah benar sih dosis yang saya ambil ini udah benar belum sih gitu. Ini kenapa? Karena itu tadi sifat intrinsik dari insulin itu spesifik sehingga perlu diwaspadai. Ya. Nah ini adalah kegagalan sistem biasanya ya. Jadi di perawatnya itu nggak dilakukan cross check. Atau misalnya begini ya. Itu contohnya itu. Oke ya, saya lanjutkan aja. Itu contohnya satu aja ya. Itu mengenai contohnya adalah insulin. Kemudian yang keempat ya. Ini sudah ADR ya. ADR itu adverse drug reaction ya. Adalah respon terhadap obat yang berbahaya dan tidak diinginkan terjadi pada dosis yang biasanya digunakan pada manusia. Tadi sudah saya singgung ya mengenai ADR ini ya, tadi sudah saya singgung ya. Jadi contohnya apa? Amoxicillin tadi ya, amoxicillin. Jadi saya ulangi ya, kalau apa medication error itu menggunakannya nggak benar ya, dosisnya nggak benar ya. Kalau tadi contohnya apa? Contohnya tadi captopril ya. Kalau ADE itu adalah adverse drug event, itu adalah lebih berbahaya daripada medication error ya. Jadi dia lebih berbahaya lagi. Contohnya insulin disuntikkan dengan dosis yang lebih tinggi dari yang seharusnya. Kalau yang ADR ini tadi contohnya sudah saya singgung beberapa kali, yaitu terkait dengan antibiotik beta-laktam. Ya. Di mana antibiotik beta-laktam itu efek sampingnya adalah reaksi alergi. Nah, kemudian yang berbahaya dari ADR itu adalah shock anafilaksis atau SJS. Ya, ini sudah saya tulis ya. Stevens-Johnson syndrome. Ya, itu adalah ADR yang paling mematikan. Bukan mematikan sih, tapi sangat berbahaya. Ya, SJS itu tidak mematikan, tapi luar biasa sekali ya yang muncul. Ya. Jadi orangnya itu seperti habis kena luka bakar. Ya. Oke, saya lanjutkan. Kemudian mengenai strategi untuk meningkatkan keselamatan pasien. Ya. Strategi untuk meningkatkan keselamatan pasien. Jadi ini tindakan pencegahan ya, kita membahas tindakan pencegahan. Ya. Pertama, menggunakan obat dan peralatan yang aman. Ya. Menggunakan obat dan peralatan yang aman. Ya. Contohnya begini ya, contohnya menggunakan obat yang aman aja lah, yang itu yang contoh pertama ya. Menggunakan obat yang aman. Misalnya ada anak umur 3 tahun lah, 4 tahun ya, misalnya kena demam ya, contoh ya, itu contoh yang sering kita dengar ya. Kemudian
oh kalau demam dikasih apa sih? Gitu. Bisa dikasih asam asetil salisilat ya, atau aspirin ya. Bisa dikasih paracetamol ya. Bisa dikasih ibuprofen. Tapi orang tuanya milih dikasih bodrexin misalnya. Atau kontraksin, kan isinya itu kan aspirin. Nah, aspirin itu menyebabkan sindrom Reye. Sindrom Reye ya, kelainan pada otak ya. Walaupun kejadiannya jarang ya, jarang sekali sih, tapi itu ya mending daripada ya mending aja kita pakai paracetamol yang aman ya. Kalau pengen cepat efeknya ya dikasih ibuprofen. Ya, paling cepat ya. Jadi yang pertama untuk mencegah, untuk meningkatkan keselamatan pasien ya pakailah obat-obat yang lebih aman ya. Ya tadi itu ya. Menggunakan obat yang lebih aman. Yaitu apa? Kalau panas ya dikasih paracetamol. Atau contohnya antibiotik tadi ya, saya singgung ya. Misalnya kalau ini sih ranahnya dokter sebenarnya, tapi bisa ya kita bahas ya. Misalnya ada orang kena diare, contohnya gampangnya aja ya. Ada anak terkena diare ya. Terus dikasih cotrimoxazole misalnya. Kan cotrimoxazole itu sering menyebabkan SJS, ya, Stevens-Johnson syndrome. Ya, padahal obat diare selain cotrimoxazole kan banyak, ya, antibiotik. Itu contoh ya. Jadi gunakanlah obat yang sekiranya itu tidak menimbulkan obat yang aman gitu aja. Kemudian melakukan praktek klinik yang aman dalam lingkungan yang aman. Ya, melakukan praktek klinik yang aman dalam lingkungan. Jadi mengkondisikan ya, praktek klinik yang aman dalam lingkungan yang aman. Kalau ini ranahnya dokter ya, jadi mungkin tidak perlu kita bahas ya. Kemudian melaksanakan manajemen risiko, itu pengendalian infeksi, ini juga nanti di manajemen di rumah sakit ya, pengendalian infeksi itu sistem ya. Kemudian membuat dan meningkatkan sistem yang menurunkan risiko yang berorientasi kepada pasien ya. Contohnya adalah kita sebagai farmasis ya, sebagai apoteker, kalau bisa ya mengusulkan ke manajemen ya, kalau nanti Anda kerja di rumah sakit, ya kalau dokter itu diusahakan kalau nulis resep jangan manual ya, karena itu berisiko ya, berisiko kepada pasien ya, manual. Kalau kamu nggak bisa membaca atau kamu salah membaca kan bahaya ya, karena itu kejadiannya banyak ya. Dokter menulis resep kemudian kita salah baca, itu kejadian kan banyak banget ya. Tapi kalau kita menggunakan cara-cara elektronik ya, jadi dokternya nulis ngetik di komputer ya, kemudian itu sudah banyak dilakukan di rumah sakit ya. Banyak sekali rumah sakit yang menggunakan cara seperti itu. PKU Gombong aja contohnya ya. Sehingga mengurangi medication error, ya. Mengurangi salah baca. Jadi nggak mungkin salah baca resepnya itu elektronik ya. Tapi kalau resepnya manual kan banyak banget tulisan yang nggak kebaca ya. Saya kalau ikut di grup apoteker itu ya sering itu ada apoteker ngirim resep ya. Tulisan dokter dipoto ya, nggak bisa baca memang. Ya, yang senior aja kadang-kadang nggak bisa baca. Ya. Karena masih manual. Ya, resepnya itu masih manual. Nggak bisa dibaca resepnya. Nggak kebaca ya. Sehingga apoteker yang sudah senior pun nggak bisa baca. Ya. Maka alangkah lebih baiknya itu dikurangi. Kalau di rumah sakit, ya pakailah resep elektronik. Kemudian meningkatkan keselamatan pasien dengan mencegah terjadinya kejadian yang tidak diharapkan dan membuat sistem identifikasi dan pelaporan. Oh ini nanti yang kita bahas ya. Jadi sistem pelaporan ya mengenai efek samping ya atau adverse event ya. Ini sistem pelaporannya nanti kita bahas ya. Namanya monitoring efek samping. Ini yang akan kita bahas sebenarnya. Ya. Oke, kemudian saya lanjutkan tentang. Nah ini ya, ini mungkin Anda perlu tahu banget ya masalah ini ya. Ini level-level terjadinya kesalahan ya. Level-level ini A sampai diurutkan dari yang paling tidak berbahaya ya sampai yang paling mematikan ini ya. Ini saya kasih contoh-contohnya ya. Ini yang pertama adalah kejadian yang berpotensi untuk terjadinya kesalahan. Ya tadi itu ya. Resepnya tidak kebaca. Resepnya tidak kebaca ya, atau sulit dibaca ya, atau namanya itu misalnya gini ya, saya pernah alami ya, dokternya nulis dekonal tapi kita bacanya downhill, contoh ya, atau kebalik, dokternya nulis downhill kita bacanya dekonal. Kalau dulu saya pernah
Ada dokter nulis itu downhill, tapi saya bacanya dikonal. Ya. Dikonal kan obat flu. Ya. Sehingga pasiennya udah menerima obat, ternyata bukan obat downhill kan obat penurun gula ya. Ternyata dia nggak dapat obat penurun gula, tapi dapat obat flu. Ya. Karena tulisnya mirip. Ya. Ini berpotensi ya, terjadinya kesalahan. Ya. Jadi obat yang mirip tulisannya itu berpotensi menimbulkan kesalahan. Dan yang kedua, terjadi kesalahan sebelum obatnya mencapai pasien. Ya, saya juga pernah alami ini ya. Ya, tadi itu ya. Jadi obatnya itu apa namanya itu downhill yang dikasih dikonal, yang sama pasiennya belum diminum ya untung ya. Ya. Belum sempat diminum ya. Bahkan saya pernah alami juga ya, asisten apoteker ngasih obat itu salah ya. Ya harusnya dikasih obat vitamin tapi dikasih obat hipertensi ya, bisa dibayangkan ya, ada wanita hamil ya. Rumahnya itu di daerah Buayan kalau nggak salah, ya, saya masih ingat ya. Ada wanita hamil dapatnya itu vitamin tapi dikasih obat hipertensi ya. Nah, terus untungnya obatnya belum sempat diminum sama pasien ya. Belum sempat diminum ya. Udah dibawa pulang obatnya itu. Tapi belum diminum untungnya ya. Diminum ya nggak ngerti itu seperti apa. Yang C, terjadi kesalahan obat dan obat sudah diminum. Ya. Itu contohnya adalah tetapi tidak membahayakan pasien ya. Contohnya adalah tetes apa namanya itu? Tetes telinga dikasih tetes mata contohnya. Ya, ini saya pernah alami. Tetes telinga dikasih tetes mata. Misalnya ada dokternya nulisnya tetes mata erlamisetin, tetapi dikasih tetes telinga erlamisetin, itu contohnya begitulah ya. Enggak kan enggak apa-apa ya tetes. Dikasih tetes enggak berbahaya. Yang bahaya itu kalau tetes harusnya tetes telinga dikasih tetes harusnya tetes mata dikasih tetes telinga, itu yang bahaya ya tahu. Bayangkan aja erlamisetin tetes telinga diteteskan di mata ya. Itu ya. Jadi contohnya adalah orang maunya dikasih tetes telinga tapi dikasih tetes mata. Jadi itu tidak membahayakan pasien ya. Kemudian yang D, terjadi kesalahan sehingga monitoring ketat harus dilakukan tapi tidak membahayakan pasien. Ya, contohnya adalah double NSAID, ya, pemberian NSAID yang double. Ya, jadi ini dirawat inap sering terjadi ya. Ya akhirnya kita monitoring aja ya. Dikasih ketorolak plus dikasih asam pepinamat. Ya, itu maunya dokter karena dia nyeri hebat ya. Di double NSAID ya. Ya macam-macam ya, kadang-kadang kombinasi ketorolak dengan paracetamol macam-macam lah. Itu kalau memang dokternya memang minta seperti itu dan dia memang belum mau mengganggu ya harus dimonitor ya. Yang dimonitor apa ya? Dimonitor dia itu muntah-muntah enggak, ya, mual muntah enggak ya. Itu ya, mual muntah enggak. Ya, karena dulu pernah ya ada kasus ya di sebuah rumah sakit yang kasusnya sedikit beda sih ya. Provenit ya. Provenit CR ya. Provenit CR 200 mg. Provenit CR 200 mg. Provenit itu isinya ketoprofen. Provenit itu isinya ketoprofen. Ya. Nah, ketoprofen itu analgesik yang bisa menimbulkan masalah pada saluran cerna. Nah, oleh perawat ya nggak tahu sebabnya itu digerus obatnya. Provenit itu digerus padahal kan CR kan, dia CR kan harusnya diminum sekali sehari kan. Begitu digerus ya, dosisnya kalau digerus kan berlipat-lipat jadinya ya. Harusnya itu dibelikan lepas lampat tapi digerus ya udah ya. Ketika diminum pasiennya muntah-muntah, mual muntah hebat ya. Nah, seperti itu ya. Udah, jadi kalau ada kasus seperti itu kita tinggal monitor aja, udah terlanjur diminum ya. Tinggal dimonitor aja. Terjadi mual muntah hebat ya. Itu kesalahan ya, kesalahannya dari perawat ya. Kesalahannya dari perawat. Karena pasiennya minta digerus, dia digerus aja ya.
Untung yang salah bukan farmasinya ya. Oke, kemudian yang itu yang D, yang E ya. Kesalahan apa ini? Yang E ini. Nah, menimbulkan efek buruk yang sifatnya sementara. Ya, menimbulkan efek buruk yang sifatnya sementara. Misalnya, contohnya ada pasien dikasih glimepirid 2 mg diminum malam hari, misalnya contohnya ini kan bisa aja terjadi seperti itu ya. Karena pasiennya lupa minum terus diminumnya malam hari, ya, nggak ngerti. Ya, pasiennya dirawat, ya itu harus dimonitor ya. Harus dimonitor ya. Karena bisa menimbulkan efek buruk walaupun sifatnya sementara, itu apa? Hipoglikemik. Ya. Gula darahnya bisa drop ya. Bisa sampai di bawah 60 ya, itu orangnya bisa pingsan ya. Jadi itu harus dimonitor ya, walaupun tidak sampai mematikan ya. Itu contohnya ya. Jadi kesalahan ya, pasiennya ya atau keluarga pasien ya ngasihkan obat malam hari. Kemudian F ya, terjadi kesalahan dan mengakibatkan pasien harus dirawat lebih lama di rumah sakit, serta memberikan efek buruk yang sifatnya sementara ya. Memberikan efek buruk, misalnya ada ibu hamil minum misoprostol atau minum Sitotek ya, ibu hamil kok minum Sitotek ya, ini contoh itu ya, nggak ngerti dia. Karena Sitotek itu kan aslinya obat yang digunakan untuk mengobati pasien yang menderita ulkus ya. Tapi ulkusnya itu karena minum NSAID. Itu. Tapi dia hamil ya, misalnya itu terjadi ya, mungkin ini contoh agak ekstrim ya, tapi itu bisa menyebabkan janinnya yang menjadi masalah ya. Efeknya buruk ya ke janin ya. Contoh ya. Kemudian G, terjadi kesalahan yang berakibat pada efek buruk yang sifatnya permanen. Ya. Oh, maaf ini yang ini kebalik ya, maaf. Yang G ini contohnya orang minum misoprostol ya ini. Orang minum misoprostol bersifat permanen. Jadi janinnya bisa cacat ya karena dia minum misoprostol pada saat dia hamil. Kemudian H. Ya, nah ini kesalahan dan hampir merenggut nyawa pasien. Ya, contohnya shock anafilaksik. Jadi ini contohnya begini, contohnya ya. Prokain penisilin. Ya, prokain penisilin. Prokain penisilin itu adalah obat antibiotik golongan beta-laktam. Prokain penisilin itu harusnya disuntikkan intramuskular. Ya, jadi dia nyuntikannya intramuskular. Ya. IM, tapi oleh perawat disuntik IV. Wah, itu pernah terjadi ya. Ini benar-benar terjadi. Akibatnya pasien mengalami shock anafilaksik. Ya, jadi kalau obat yang harusnya IM, yang harusnya IV disuntikkan IM, ya, intramuskular. Itu enggak apa-apa. Tapi kalau obat yang harusnya PPC itu kan harusnya IM ya, disuntikkan IV itu berbahaya. Sangat berbahaya. Tapi kalau ceftriaxone ya, ceftriaxone itu adalah obat yang disuntikkan IV. Tapi dia disuntikkan IM itu enggak apa-apa. Contoh yang lain ya, yang lebih ringan ya. Neurobion injeksi. Neurobion injeksi kan harusnya disuntikkan IV ya. Harusnya disuntikkan IV. Nah, neurobion itu punya obat yang sama namanya Farbion. Ya, ini pernah terjadi juga. Farbion itu tidak boleh IV, tapi harus IM. Ya. Nah, ada perawat yang nyuntikkannya IV, disamakan dengan neurobion. Nah, itu bisa jadi masalah. Ya. Bisa jadi masalah. Ya. Tapi tidak sampai shock anafilaksik. Kalau yang sampai shock anafilaksik itu tadi, ya, prokain penisilin yang harusnya disuntikkan IM, disuntikkan IV, itu pernah terjadi sampai menyebabkan shock anafilaksis. Ya. Sehingga perawatnya itu sampai nggak tidur semalaman harus merawat pasien yang mengalami shock anafilaksis. Ya, itu contoh H ya. Kemudian terjadi kesalahan dan pasien meninggal dunia. Nah, ini ya. Kalau kayak gini saya belum pernah dengar ya sampai meninggal dunia. Yang paling parah sampai shock ya anafilaksis. Nah, kalau yang H itu tidak ditangani ya tadi itu ya.
prokain penisilin yang disuntikkan itu harusnya disuntikkan IM disuntikkan enggak di tangan itu bisa meninggal dunia pasiennya ya. Jadi caranya menangani adalah dengan diberi infus ya. Jadi untuk menangani kasus itu diberikan infus ringer laktat ya. Kalau dia nggak tertolong bisa meninggal pasiennya itu. Itu contohnya itu. Nah, itu adalah level-level kesalahan obat ya, level-level kesalahan pengobatan ya. Nah, saya pernah mengalami itu paling parah adalah yang saya alami ya. Tapi yang melakukan bukan saya, tapi asisten apoteker yang saya ampuh ya. Pernah ada tetes telinga, pernah ada tetes mata dikasih tetes telinga itu pernah ya. Pernah itu. Sampai pasiennya matanya merah-merah itu. Ya. Itu, tapi yang disalahkan ya apotekernya karena apoteker bertanggung jawab ya. Jadi itu pernah terjadi paling parah itu saya. Tapi kalau sampai terjadi shock macam-macam itu ya belum, tapi itu di tempat lain itu pernah terjadi. Makanya Anda sebagai seorang calon apoteker, setidaknya Anda itu calon TTK ya, itu harus benar-benar paham, mengerti tentang farmasi klinik agar mengetahui kira-kira efek samping itu sampai seberapa jauh ya. Jangan sampai kita terjerumus pada terjadi kesalahan yang fatal ya. Jangan sampai ya, itu yang perlu kita pahami. Ya, kemudian pemantauan efek samping ya. Monitoring efek samping ini adalah prosedur yang sudah dijalankan di negara kita ya. Biasanya pakai form warnanya kuning ya. Dan ini yang melakukan itu dokter ya, perawat ya, atau apoteker itu juga bisa ya. Jadi manual efek samping itu dilaporkan ya ke POM ya. Namanya monitoring efek samping ya. Di Indonesia sifatnya masih sukarela ya. Ini masih sukarela. Menggunakan formulir pelaporan ISO berwarna kuning ya. Ini nanti mungkin Anda bisa mempelajari forumnya ya. Nanti bisa dipelajari ya, ini forum ISO ya, monitoring efek samping obat ya. Nah, kalau ini sih ngisinya gampang ya, saya tidak akan membahas ini ya, tidak membahas ini. Yang penting tadi itu sudah saya sampaikan beberapa hal terkait bagaimana terjadi efek samping ya, bagaimana terjadi adverse effect macam-macam yang berguna. Mungkin Anda harus memperhatikan itu ya. Kalau monitoring ini sifatnya hanya administratif dan kita bisa bisa melakukan ya. Ini siapa yang melaporkan efek samping, yaitu ini dokter spesialis, dokter gigi, apoteker, bidan, perawat dan tenaga kesehatan lain. Tapi kalau apoteker, nanti kalau Anda kerja di apotek itu bisa juga ya memonitor ini, tapi jarang dilakukan. Kalau di rumah sakit itu nanti Anda kalau dirawat inap ya, monitoring efek samping. Yang tadi sudah saya ceritakan tadi ya, modelnya seperti apa. Ya itu ya yang dilaporkan apa, yang dilaporkan kejadian yang dicurigai ya. Yang dilaporkan adalah kejadian yang dicurigai sebagai efek samping yang perlu dilaporkan. Ya, baik efek samping yang belum diketahui ataupun efek samping yang sudah diketahui. Ya. Efek samping yang belum diketahui penyebabnya atau efek samping yang sudah diketahui. Misalnya contohnya aja yang terakhir ya mengenai vaksin ya. Ada orang disuntik vaksin AstraZeneca kok tiba-tiba terjadi pengumpulan darah, itu kan belum diketahui ya. Itu contoh ya. Itu perlu dicatat gitu ya, perlu dicatat. Seperti kemarin waktu kita vaksin Sinovac ya di PKU ya. Hampir semuanya banyak sekali yang mengalami efek samping itu ngantuk. Yang ngantuknya luar biasa ya. Banyak ya, berapa orang itu mungkin lebih dari 30% mengalami ngantuk hebat ya. Itu kan efek samping juga walaupun ringan ya. Nah, itu nggak ngerti di PKU apakah itu dicatat apa enggak. Ya harusnya itu dilaporkan ya. Dilaporkan walaupun sifatnya ringan. Ya setahu saya kalau vaksin Sinovac itu kalau saya tanya ke PKU belum menimbulkan efek samping yang sampai fatal ya, tapi kemungkinan sih PKU udah melaporkan ya efek samping yang itu ngantuk hebat itu ya. Dan itu belum diketahui. Tapi kalau yang vaksin AstraZeneca itu efek sampingnya adalah penggumpalan darah ya, yang sudah mulai terdeteksi lebih dari 30 atau 40 orang dan itu mematikan ya. Dan itu memang harus dicatat ya. Kalau itu sih rumah sakit biasanya yang yang catat. Ya. Kemudian
bagaimana cara melaporkannya, ya mengirim formulir terus dikirim ke POM ya, itu ya. Saya kira itu tidak perlu saya bahas ya. Ya, saya kira materinya itu aja ya.